Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan dan selalu berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, sehingga kita bisa berharap, bisa mengharapkan selalu pada Allah agar Allah benar-benar memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita, setidak-tidaknya memberi tambahan manfaat atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menegaskan, berbuat baik itu merupakan tuntutan hati nurani setiap orang. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita pribadi, kehidupan kita di dalam bermasyarakat, dan utamanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah yang terbaik. Bahkan saya selalu mengatakan, jadilah yang terbaik selamanya, agar benar-benar kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu merintahkan setiap orang Islam untuk berbuat baik kepada semuanya. Utamanya ketika kita berbuat baik pada manusia, kita harus mempertimbangkan seberapa baik apa yang kita lakukan kepada semua orang itu, sehingga semua orang bisa merasakan kebaikan yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran, perintah berbuat baik itu kadangkala beriringan dengan perintah menegakkan keadilan. Dan ini mengisyaratkan tegak dan berkembangnya perbuatan baik dalam kehidupan manusia itu memang sangat didukung oleh kebiasaan kita untuk berbuat adil. Ada firman Allah yang sangat kita kenal karena hampir setiap saat kita mendengar. Utamanya ketika khutbah Jumat, khatib itu biasanya mengucapkan kalimat yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 90. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan dirimu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu senantiasa memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil, dan bahkan dilanjutkan dengan ihsan. Sikap adil itu adalah sikap yang proporsional ketika kita melakukan apapun yang harus kita lakukan, dan ihsan itu adalah melakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Sehingga ketika kita berbuat adil, lakukan tindakan adil kita itu dengan mempertimbangkan nilai kebaikan yang kita berikan itu betul-betul optimal untuk kita berikan pada siapapun, termasuk pada diri kita dan kepada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita.
Nah ternyata untuk melakukan tindakan adil dan ihsan itu tidak mudah, karena biasanya orang itu lebih senang berpihak pada dirinya karena sikap egois. Kalau kemudian kita itu punya kelompok, biasanya kita cenderung untuk berbuat baik itu hanya untuk kelompok kita. Untuk kelompok lain seringkali kita sulit untuk berbuat baik, padahal semuanya harus kita lakukan dengan baik. Karena apa? Karena biasanya orang memandang orang lain itu bukan sebagai mitra, tapi sebagai lawan. Dan kadang-kadang kita selalu beralasan kita akan berkompetisi. Kompetisi itu tidak mempersyaratkan kita itu merugikan orang lain. Kompetisi itu adalah melakukan tindakan dalam rangka menjadi lebih baik dan lebih baik dibandingkan orang lain, sehingga kebaikan kita itu menjadi kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita boleh menang dalam sebuah pertandingan, tetapi tidak berarti kemenangan itu harus dengan cara melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Jadikan kemenangan itu sebagai sesuatu yang membuat orang itu mengerti bahwa kita unggul dan mereka bisa melakukan tindakan yang lebih baik untuk juga menjadi unggul seperti keunggulan yang kita pertontonkan, kita tunjukkan kepada mereka. Saya masih ingat betul ketika saya membuat metafor dengan pertandingan-pertandingan olahraga. Pertandingan sepak bola, pertandingan bulu tangkis, pertandingan voli, itu selalu ada pemenang, tetapi jangan pernah kemenangan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, sehingga membuat orang yang kalah itu menjadi tidak nyaman dengan kekalahannya karena dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Orang kalah itu bisa jadi justru akan mengambil pelajaran dari kekalahannya, karena memang mitra bertandingnya itu lebih baik dari dirinya. Kompetitornya itu lebih baik daripada dirinya. Saya kebetulan bekerja di sebuah perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya seringkali membandingkan UMY, Universitas Muhammadiyah Jakarta itu dengan perguruan tinggi lain, baik yang swasta maupun negeri. Mereka yang lebih baik banyak. Pada saat saya melihat ada sesuatu yang lebih baik, kita perlu belajar pada mereka bagaimana mereka menjadi lebih baik dibandingkan diri kita. Jadilah kita itu menjadi seperti mereka yang lebih baik, bahkan bisa mengikuti mereka tanpa harus menjadikan mereka itu rugi sebagai akibat dari tindakan kita. Saya katakan di UMY itu ada Islam. Bagaimana kita mewujudkan keberislaman kita dengan akhlakul karimah yang mungkin apa yang kita wujudkan itu belum ada atau tidak ada pada perguruan tinggi lain. Kita berikan contoh pada orang lain. Inilah kita, inilah kami, inilah sesuatu yang perlu Anda contoh. Sehingga jargon perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di UMY itu selalu berkaitan dengan keunggulan dan juga keislaman. Bagaimana kita unggul, tetapi jangan sampai keunggulan itu kita raih dengan cara yang tidak islami, dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak proporsional. Kita lakukan dengan cara yang proporsional, bahkan kita harus menjadi orang yang selalu berbuat sesuatu yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan menjadi yang terbaik itu adalah sebuah perolehan yang terjadi sebagai akibat dari sikap adil kita dan bagaimana kita terus melakukan tindakan lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam ayat ini memang kita dilarang juga untuk berbuat yang di dalam Al-Quran dikatakan fahsya, mungkar, dan baghiyun. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan keji, yaitu semua tindakan yang kotor, menjijikkan atau berseberangan dengan prinsip syariat. Dan tindakan yang mungkar, tindakan yang berseberangan dengan akal sehat, berseberangan dengan hati nurani, berseberangan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak berpotensi merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Dan jangan sampai ada tindakan yang berisi permusuhan pada diri kita. Kita harus bisa membangun kedamaian, membangun persahabatan di antara kita, sehingga apapun yang dilakukan orang Islam itu seharusnya menjadi perbuatan yang menyenangkan, membahagiakan, mensejahterakan, dan bermaslahat bagi siapapun yang berinteraksi dengan umat Islam. Jadi orang Islam itu bukan orang yang perlu dicurigai, apalagi dianggap sebagai ancaman. Salah.
Karena apa? Setiap orang Islam itu punya misi untuk membangun persaudaraan, membangun kedamaian, membangun kebaikan, membangun kemaslahatan. Jadi kehadiran orang Islam dimanapun dan kapanpun selalu ditunggu-tunggu. Karena apa? Kehadiran mereka itu adalah kehadiran yang akan membawa kemaslahatan bagi siapapun, dimanapun dan dalam konteks apapun. Dan ini harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang itu menjadi curiga terhadap kehadiran kita dan bahkan mengawasi kita karena kita dianggap sebagai ancaman bagi siapapun. Memang ketika kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu bisa jadi membuat orang tidak senang. Karena apa? Ada yang merasa terancam dengan apa yang kita lakukan. Tetapi kesankan pada mereka bahwa kita ini sedang berbuat sesuatu untuk kebaikan mereka. Sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang oleh mereka diterima dengan senang hati, karena apa yang kita lakukan itu bisa dipersepsi baik oleh mereka ketika kita berinteraksi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ambil contoh yang sederhana. Kita bisa anti perjudian, tetapi jangan memperolok-olok orang yang berjudi. Kita tunjukkan dengan perilaku kita bahwa berjudi itu adalah tindakan yang tidak baik dan bahkan akan jadi merugikan. Berikan contoh untuk tidak berjudi tanpa harus menyakiti hati orang lain. Katakan dengan selembut mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan sesopan mungkin, dengan kata-kata yang pada saatnya ketika kita katakan kepada mereka yang tengah menyenangi atau mencintai perjudian itu menjadi perkataan yang bisa mereka terima. Ini kan soal bagaimana kita terampil berkomunikasi atau tidak. Jadi keterampilan berkomunikasi itu harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mendakwahkan Islam, utamanya ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada keterampilan kita yang harus kita bangun. Keterampilan apa? Berkomunikasi secara oral, secara lisan, dan dalam tindakan kita sehari-hari. Sehingga sikap kita terhadap orang lain itu seharusnya menunjukkan sebuah sikap yang membuat orang itu tidak khawatir dengan kehadiran kita. Bahkan kita itu menjadi orang yang ditunggu-tunggu kehadiran kita karena mereka benar-benar mengharapkan diri kita untuk hadir di tengah mereka. Memang selalu dikatakan Nabi Muhammad SAW pun pada saat itu dibenci orang karena dianggap menjadi ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi mereka yang merasa terusik dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang mengajak setiap orang untuk berbuat baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi Muhammad SAW itu dicoba untuk dihalang-halangi oleh mereka yang punya kepentingan untuk mempertahankan amar mungkar dan justru nahi ma'ruf. Bagaimana mereka yang mengajak kepada kemungkaran dan bagaimana mereka yang selalu mencegah terjadinya sesuatu yang ma'ruf itu merasa terusik. Karena apa? Karena ketika semua orang itu mencintai yang ma'ruf dan membenci yang mungkar, mereka akan kehilangan sesuatu yang selama ini mereka dapatkan. Ambil contoh yang paling mudah gitu. Yang paling mudah, yang paling mungkin untuk kita paham. Bagaimana ketika kita itu mencoba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di lini kehidupan yang bermacam-macam. Ambil contoh saja misalnya yang paling sederhana. Kita ingin menghadirkan bantuan kepada orang-orang yang selama ini terjerat rentenir dalam soal utang piutang. Pasti rentenir akan tidak suka karena apa? Mereka akan terusik. Begitu mereka sadar untuk tidak berutang pada para rentenir akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari utang yang mereka berikan kepada orang-orang yang menjadi nasabah mereka, kepada para debitur, kepada orang-orang yang berutang kepada mereka. Sehingga kegiatan mereka berpiutang itu terkendala oleh misi kita. Tapi betapa banyak orang yang senang karena mereka kita bantu, dan bagaimana kita menyadarkan para rentenir itu untuk tidak berbuat sesuatu yang berpotensi merugikan banyak orang. Dan bahkan saya selalu mengatakan sebisa mungkin gak usahlah kita berutang sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, dan bahkan jangan sampai keluarga kita itu terlilit utang. Dimanapun utang itu akan kita peroleh. Berutang itu tidak nyaman, karena minimal kita akan berpikir selalu untuk mengembalikan. Tidak nyaman. Upayakan agar kita tidak berutang. Meskipun kadang-kadang upaya kita itu terkendala karena kita memerlukan sesuatu itu memang
hanya akan cepat kita peroleh dengan cara berutang. Tetapi kita juga harus sadar bahwa utang itu harus dibayar, dan bagaimana kita membayar, kita mampu nggak membayar itu harus kita hitung. Dan ini dia ada berlaku untuk pribadi. Negara yang baik pun itu mestinya harus menjadi negara yang tidak berutang. Kalau bisa membantu orang lain atau negara lain. Bukan sekedar memberi utang, kemudian mematok bunga yang mencekik negara lain. Mestinya kalau kita belajar dari Islam yang mengedepankan bagaimana kita itu seharusnya menjadi orang yang suka memberi, jangan suka meminta. Tapi kesadaran spiritual seperti ini kan tidak mudah dimiliki oleh setiap penguasa, oleh pemerintah yang memerintah di sebuah negara. Kita mulai dari yang paling kecil, ya pribadi kita. Islam itu mendorong diri kita untuk berlomba-lomba berbuat baik. Dan balasan bagi para pemenangnya itu akan diberikan oleh Allah, tidak hanya di akhirat. Memang di akhirat Allah menjadikan surga. Jadi firman Allah yang dinyatakan Allah dengan kalimat fastabiqul khairat, ini harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun, dalam konteks apapun, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik lahir dan batin itu harus kita lakukan, dan itu akan muncul dari iman kita ketika kita punya kesadaran untuk membangun iman kita di dalam ketakwaan. Dan ketika kita itu betul-betul hanya berharap dari Allah untuk mendapatkan ridhonya, mengharapkan kecintaannya, mengharapkan pertolongannya, mengharapkan kebaikan darinya. Dan banyak ayat Al-Quran itu yang bisa kita baca untuk kita renungkan. Dan dalam banyak hal, ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran itu memang mendorong kita berbuat baik, sehingga tidak ada peluang orang Islam itu untuk berbuat tidak baik, karena tidak ada satu perintah pun dari Allah agar orang Islam berbuat tidak baik pada siapapun. Dan kita dijanjikan oleh Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghadirkan kebaikan pada diri kita. Itu. Dan itu menjadi falsafah hidup kita harusnya. In ahsantum li anfusikum. Ini janji Allah loh. Kalau Anda berbuat baik, kebaikan yang Anda lakukan itu akan menjadi sesuatu yang menjadi umpan balik bagi Anda untuk mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang Anda lakukan. Itu janji Allah loh. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita berupa kebaikan. Kalau kita suka bersedekah, insya Allah pada saatnya Allah akan memberikan pada kita dengan pemberian yang baik, seperti niat kita ketika bersedekah. Dengan cara apapun, termasuk membuka pintu hati bagi mereka untuk juga memberikan yang terbaik pada diri kita. Berbeda ketika kita pelit, banyak orang yang akan tidak suka pada diri kita. Kecintaan orang yang kita beri itu akan menjadi umpan balik yang bagus, dan kita tidak berharap mereka itu akan memberikan sesuatu yang sama pada diri kita seperti apa yang kita berikan. Semua serahkan pada Allah. Allah yang akan menghadirkan kebaikan itu dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi ketika kita bersedekah, gak usah kita berpikir kapan sedekah kita itu akan kembali seperti yang kita berikan kepada siapapun. Hadirkan diri kita kepada Allah. Hadirkan pada Allah seolah-olah memang kita itu melihat Allah. Ini prinsip ihsan. Karena apa? Allah selalu mengawasi diri kita, dan Allah selalu hadir pada diri kita ketika kita berbuat sesuatu, karena kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu cuma satu tujuannya, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan disitulah kemudian Allah akan berkenan memberikan yang terbaik pada diri kita ketika kita mau berbuat baik sesuatu karena Allah, karena hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, perbuatan baik lahir dan batin dari orang-orang yang memiliki sifat yang baik itu akan terus mengalir, dan ini menjadi bagian dari karakter atau akhlak orang yang bertakwa. Sifat-sifat baik itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang mau membangun ketakwaannya, antara lain dengan membangun sikap sabar di dalam dirinya. Allah berfirman misalnya di dalam surat Fussilat ayat 35. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim."
sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan oleh Allah melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang punya keuntungan yang besar. Tuhaddin adim. Siapa mereka yang punya keuntungan yang besar? Ya tentu saja mereka yang bisa membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang Islam semestinya menjadi sesuatu yang memang mereka hadirkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dijamin Allah akan diberi balasan yang terbaik dari Allah karena keikhlasan mereka untuk berbuat sesuatu yang terbaik pada siapapun. Dan di sini kita harus hadir untuk selalu berbuat baik karena Allah. Saya kebetulan punya profesi sebagai dosen, dan saya selalu berpikir bagaimana bisa memberikan yang terbaik pada para mahasiswa saya. Bahkan ketika saya bimbing skripsi, saya tidak akan membebani mahasiswa ketika mereka menulis skripsi. Saya selalu membimbing mereka dengan ketulusan hati saya untuk juga memberi motivasi kepada mereka bahwa Anda bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik kalau Anda mau dan berani melakukannya. Jadi jangan malas untuk pikir dan kemudian menuliskan apa yang Anda pikirkan di dalam karya tulis Anda. Ayo, baca dan baca. Baca dari buku-buku yang bisa Anda baca, baca dari tulisan-tulisan yang bisa Anda baca, dan baca dari realitas kehidupan yang bisa Anda pahami, untuk kemudian Anda tuangkan menjadi tulisan yang terbaik. Dan insya Allah, kalau kita punya niat yang tulus untuk berbuat baik, Allah akan menolong diri kita untuk memberi jalan pada diri kita melakukan kebaikan. Jalan itu melempang, jalan itu mulus, jalan itu menjadi jalan yang terbaik bagi diri kita karena Allah menghadirkan jalan itu untuk kita, karena kita ikhlas beribadah, ikhlas berbuat hanya karena Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara perbuatan baik itu adalah memberikan bantuan berupa sesuatu yang dibutuhkan orang, dan tidak harus berupa bantuan material, bisa bantuan-bantuan yang bersifat moral, spiritual. Minimal kita harus punya sikap baik kepada semua orang. Dan perbuatan baik itu bisa Anda tunjukkan misalnya di dalam ayat yang saya baca tadi, itu pada karib kerabat kita, pada orang yang paling dekat dengan kita, pada orang yang memang layak untuk kita beri kebaikan. Karib kerabat kita itu memang memerlukan kebaikan, dan Rasulullah mengatakan sedekah yang baik itu adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang paling dekat dengan kita, termasuk keluarga kita. Jadi jangan sampai karena kita ingin bersedekah pada orang banyak, keluarga kita sendiri terlantar. Karena kita ingin berbuat baik pada banyak orang, tetangga kita yang paling dekat terlantar. Kita memang harus berbuat baik pada sesama manusia, iya, tetapi yang paling dekat pada diri kita, mari kita utamakan. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, dan ini menjadi sesuatu yang menginspirasi saya. Misalnya ketika Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah dan jangan bersikap syirik. Mempersekutukan Allah atau bersikap syirik itu adalah sesuatu yang harus kita jauhi. Lalu kemudian dilanjutkan, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi wassahibi bil janbi wabni sabili wa ma malakat aymanuhum. Dan ini ditekankan, berbuat baiklah kepada siapapun, pada dua orang tua kita, ibu bapak kita, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tangga yang dekat, tangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba saya. Mari kita berbuat baik. Apapun bisa kita lakukan. Dan diakhiri ayat ini dengan kata-kata yang indah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Jadi jangan pernah kita bersikap sombong dan ujub, berbangga diri, sehingga kita bisa jadi menjadi orang yang terjauhkan dari rahmat Allah karena kesombongan dan sikap bangga diri itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang perbuatan baik itu beragam. Ada bentuk lain dari perbuatan baik, misalnya kita gunakan harta kita untuk kita berbuat sesuatu sesuai atau selaras dengan perintah Allah. Untuk apa? Untuk kepentingan kita, dunia kita dan akhirat kita. Di dalam ayat yang pernah saya baca, ya, surat Al-Baqarah ayat 195 dikatakan,
Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam binasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika Allah mencintai perbuatan baik, ya kita seharusnya berupaya sekuat kemampuan kita untuk melakukan tindakan yang terbaik. Dan kebaikan itu akan punya nilai di sisi Allah ketika semua kita lakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Siapa mereka yang akan diberi kebaikan oleh Allah dengan perbuatan baik? Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ini firman Allah yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 54. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Demikian juga setiap kejahatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an memang bisa kita baca misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 84. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha." Siapapun orangnya yang datang dengan kebaikan, artinya berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik dibandingkan kebaikan yang dilakukan itu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilu as-sayyi'at. Jadi katakan fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Dan siapapun yang datang dengan membawa kejahatan, artinya berbuat tidak baik, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Jadi ini adalah rahmat dari Allah. Kalau kita berbuat buruk, berbuat tindakan tidak baik, melakukan tindakan yang baik, akan dibalas dengan balasan yang sama, yang sebanding. Tetapi kalau kita berbuat baik, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Ini kemurahan dari Allah, rahmat dari Allah. Nah, karena janji Allah seperti itu, mari kita berupaya sekuat kemampuan kita untuk berbuat baik dengan seadil-adilnya, dan bahkan kita lakukan dengan prinsip ihsan. Kalau kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik, kenapa kita harus menunda untuk berbuat sesuatu yang terbaik dan bahkan mengurangi kebaikan yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik untuk siapapun, untuk diri kita, untuk istri atau suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk kita, sanak kerabat kita, dan siapapun yang berinteraksi dengan diri kita, termasuk ketika kita beribadah kepada Allah. Beribadahlah secara optimal dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita karena ibadah kita. Dan ketika kita bermuamalah, berikan yang terbaik pada semua orang. Insya Allah Allah akan membalas kebaikan kita dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah kita lakukan. Saya sadar, saya berjanji pada Allah, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang terbaik pada semua orang. Dan aku hanya berharap padamu, mudah-mudahan kebaikan yang saya lakukan itu akan berbalas menjadi kebaikan yang terbaik untuk diri saya, sehingga saya terus bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu pada semua orang yang berinteraksi dengan diri saya. Dan berikan saya kemampuan untuk beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik, sehingga engkau berkenan untuk memberikan kebaikan yang terbaik bagi diriku di dunia dan di akhirat. Ini doa-doa yang selalu saya ucapkan, sehingga saya berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepadamu, ya Allah, demi Allah, aku hanya ingin berbuat baik pada siapapun, termasuk kepadamu ketika beribadah. Dan berikan kemampuan bagiku untuk menjadi yang terbaik ketika saya berinteraksi dengan siapapun, sehingga apapun yang saya lakukan itu akan membawa manfaat pada siapapun. Dan jangan sampai perbuatan yang saya lakukan itu berdampak buruk bagi siapapun dan manapun dan kapanpun. Itu doa-doa saya. Jadi saya berharap agar apapun yang saya lakukan, termasuk dalam pengajian ini, bisa memberikan yang terbaik bagi siapapun. Jangan sampai pengajian saya yang saya berikan pada hari ini dan hari-hari yang lain, di kesempatan yang lain, itu membawa ketidakbaikan bagi semua orang yang bisa mencermati, mendengarkan, dan memperhatikan pengajian saya. Ini yang selalu saya sampaikan, dan saya tidak punya misi apapun. Saya akan berjalan natural saja. Saya tidak ingin mendapatkan apapun dari apa yang saya lakukan kecuali satu, ridha Allah, titik. Jadi apapun yang saya lakukan itu hanya saya inginkan mendapatkan ridha Allah, tidak
ada sesuatu sekecil apapun yang saya harapkan kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah niat saya untuk berbuat baik pada siapapun, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan, dan pada saatnya saya pun akan mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.